Baik, izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, mohon izin mengganggu waktunya. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bapak, mohon izin kami menghadap ke Bapak ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta untuk wawancara bimbingan terkait dengan materi pengambilan keputusan Pak Zaman yang saya hormati terkait dengan pengalaman Pak Zaman sebagai kepala sekolah selama ini, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika. Tentu Pak Zaman pasti pernah mengalami bagaimana ada dua kasus selama ini, bagaimana cara Pak Zaman mengidentifikasi apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau kasus itu masuk ke rujukan moral. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sarif. Memang selaku pimpinan saya itu banyak masalah-masalah di sekolah. Salah satunya adalah mengenai keputusan yang harus saya ambil. Nah, keputusan tersebut bisa saya ambil secara pribadi, saya sendiri akan mengambil keputusan, ataupun dengan tim yang memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Kegiatan mengambil keputusan ini tidak lepas dari tim manajemen saya punya wakil, saya punya staf, saya punya kasatlat. Oleh karena itu pengambilan keputusan yang saya ambil tentunya tergantung berdasarkan masalah yang terjadi. Ya, apabila memang harus saya sendiri, keputusan yang cepat saya akan ambil keputusan sendiri. Tetapi tentunya kalau ada hal-hal kejadian yang memang harus didiskusikan dengan tim manajemen akan saya lakukan. Kemudian yang berikutnya, apabila menyangkut siswa, maka tentunya ada pihak yang namanya guru bimbingan konseling. Nah, itu perlu dilibatkan juga mengenai masalah-masalah tentang disiplin anak atau kehadiran ataupun kenakalan remaja. Nah, itu perlu informasi atau perlu tambahan dari guru bimbingan tersebut. Kira-kira siap Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, ketika menghadapi kasus dilema etika Bapak, secara efektif Bapak pengambilan keputusan seperti apa Bapak? Kalau tadi Bapak sampaikan kalau sifatnya mendesak Bapak akan secara pribadi, kalau sifatnya memang melibatkan banyak orang Bapak dengan tim manajemen. Tapi langkah konkretnya pengambilan keputusannya yang efektif menurut Bapak yang seperti apa? Tentunya harus dilihat kasusnya dulu ya. Sebelum mengambil keputusan, tentunya yang pertama kita harus melihat masalahnya apa dulu. Ya. Kalau masalahnya memang memerlukan orang lain, itu maka saya akan memanggil tim saya. Tetapi apabila kasusnya itu bisa langsung saya tangani dan tidak memerlukan orang lain atau tidak memerlukan istilahnya manajemen saya akan ngambil sendiri keputusan tersebut. Baik Bapak, selama ini dalam pengambilan keputusan tantangan-tantangan apa yang Pak Zaman alami selama kurang lebih jadi kepala sekolah? Tentunya dilihat kasus per kasus ya. Yang paling sering terjadi adalah masalah anak-anak ya. Banyak sekali kasus, banyak sekali masalah-masalah di SMA Negeri 32 khususnya, bahwa masalah anak itu memang prioritas pertama ya. Yang pertama, anak tersebut tidak hadir ya. Nah, itu tentunya saya memberdayakan wali kelas, guru BK, dan tentunya wakil ketuaan ya. Kasus-kasus misalnya seperti itu tentunya kalau bisa ditangani oleh wali kelas, maka wali kelaslah cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kalau wali kelas tidak bisa, maka nanti guru BK yang akan menangani kasus anak tersebut. Kemudian kalau guru BK juga tidak bisa, ada wakil kelas saya. Apabila sudah mentok di sana, maka ke saya keputusannya. Nah, pengambilan keputusan saya tentunya tidak menyampingkan wali kelas, guru BK maupun kesiswaan. Maka biasanya hal-hal tersebut kita diskusikan dalam yang namanya studi kasus per anak ya. Jadi seandainya anak ini bisa diselamatkan, maka saya memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk terus, dengan catatan bahwa
wali kelas, guru BK maupun kesiswaan itu bahu-membahu untuk agar anak ini bisa berubah untuk bisa masuk ke sekolah. Ada kasus-kasus yang sangat besar, contohnya anak dengan kasus tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Nah, ini ada lagi prosedurnya. Prosedurnya adalah bahwa apabila memang dia membahayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di DKI maupun di Dinas Pendidikan, itu anak bisa dikembalikan ke orang tua, tetapi dengan catatan dia harus sekolah, jadi dipindahkan dalam masa seperti itu. Mungkin di tempat lain bisa dia berubah karena ini menyangkut masalah nyawa manusia, misalnya membahayakan nyawa manusia, itu bisa dipindahkan ke sekolah lain biar berubah. Nah, ini kasus seperti ini panjang karena harus dari awal kita harus punya bukti kuat bahwa anak ini memang bermasalah di SMP Negeri 32 seperti itu. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak mohon izin, apakah Bapak butuh jadwal tertentu atau butuh menyepi ke tempat tertentu untuk memutuskan ketika ada kasus dilema etika, atau memang Bapak tipikal orang yang secara spontan langsung mengambil keputusan? Tentunya saya bilang tadi bahwa kita harus lihat kasusnya dulu nih, tentunya saya juga salah satu keputusan yang saya ambil yang sangat penting tentunya harus memikirkan dampaknya dari keputusan yang saya ambil. Tentunya saya bisa dalam tanda kutip yang merenungkan apakah keputusan ini bisa diambil atau tidak. Tentunya memang kasus-kasus seperti ini harus dikomunikasikan dengan teman-teman wali kelas, guru BK maupun wakil kesiswaan atau kesiswaan. Jadi tidak serta-merta keputusan ini diambil oleh saya pribadi kalau memang kasusnya memang memerlukan tindakan lebih lanjut yang lebih berat lah, katakanlah seperti itu. Kasus-kasus berat di SMP 32 tentunya yang pertama kehadiran siswa. Nah, ini untuk tingkat motivasi belajarnya anak SMP itu karena banyak hambatan, banyak tantangan dan banyak gangguan dari anak-anak. Ini anak-anak susah banget untuk masuk misalnya, nggak masuk berhari-hari bahkan sampai bulanan. Nah, ini perlu konferensi kasus. Kemudian anak-anak yang bullying misalnya. Nah, ini kasus seperti ini tidak bisa diambil secara cepat atau langsung, itu tidak bisa. Jadi harus melalui proses kira-kira gitu. Tetapi ada misalnya keputusan-keputusan yang memerlukan cepat, misalnya contohnya adalah dari dinas, misalnya dinas ingin mengetahui berapa anak yang berkasus misalnya, atau ada kasus apa di SMP 32 memerlukan waktu yang cepat, biasanya membutuhkan waktu. Saya mengambil keputusan bahwa berapa anak kita sortir kira-kira seperti itu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah ada faktor yang mempermudah Pak Zaman ketika mengambil keputusan, atau ada faktor yang antara dilema etika bahwa itu keadilan dan rasa kasihan Bapak? Satu sisi keadilan bahwa itu adalah sebuah peraturan, tapi di sisi lain ada rasa kasihan bahwa anak ini perlu ditolong gitu. Mungkin bahasa faktor yang bisa Bapak sampaikan agar mempermudah itu, apakah lebih memilih ke ranah keadilan atau ke ranah kasih sayang, atau Bapak akan melaksanakan kedua-duanya? Kasus seperti itu ada beberapa memang. Kasus-kasus seperti kemarin itu contoh kasus yang mutasi anak-anak yang dari luar, itu perlu beberapa orang tim saya itu mengumumkan pendapatnya. Itu penting banget buat saya. Karena apa? Karena makin banyak informasi yang saya dapat, makin banyak solusi yang saya dapat dari teman-teman, itu mempermudah saya mengambil keputusan. Ya, di satu sisi misalnya anak tersebut banyak masalah di keluarga, tetapi di sisi lain anak tersebut perlu pendidikan, seperti kasus yang kemarin itu. Nah, kita rembukan tuh dengan tim ini sisi baiknya seperti apa, sisi buruknya seperti apa. Bahkan saya sampai mendatangi sekolah asalnya untuk melihat bahwa anak ini seperti apa sih masalahnya gitu, sehingga di sekolah lain itu harus pindah ke tempat yang lain. Kebetulan ke tempat saya lihat kasusnya bahwa anak ini kasusnya sudah banyak, tetapi di sisi lain, di sisi manusia, dia harus sekolah gitu. Nah, itu kan kita mengambil keputusan, apakah kita terima atau tidak ini anak. Kalau kita terima, maka kasusnya harus kita selesaikan, kasus-kasus di keluarga misalnya kan. Tetapi kalau kita nggak terima, makanya anak nggak sekolah gitu. Karena anak ini sudah dilepas dari
oleh sekolah asalnya. Nah ini kan perlu pertimbangan yang matang gitu, perlu pengambilan keputusan yang matang. Dan saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena apa? Saya butuh informasi banyak dari anak ini misalnya. Ya. Apakah anak ini kita terima atau tidak? Nah itu perlu dengan teman-teman nih. Setelah menimbang, kemudian kita identifikasi kasusnya, kemudian teman-teman juga bantu saya untuk melihat secara jelas ini kehidupannya seperti apa, maka saya bisa ngambil keputusan dari pertimbangan dari teman-teman. Dan saya akan amat bersyukur apabila keputusan yang saya ambil itu sangat tepat. Contohnya ini yang kasus tadi tuh, ternyata anak ini kasus di lamanya dia jarang masuk karena ada beberapa hal keluarga. Ternyata setelah masuk kita terima, keputusan diterima di SMA Negeri 32, ternyata dia anak yang rajin. Ternyata memang kasus di rumahnya memang berat, tetapi tentunya kita di sini memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk sekolah, dan ternyata anak pinter, dia mau sekolah sampai sekarang walaupun kasus di rumahnya sangat berat ya. Dan itulah yang saya ambil. Jadi di satu sisi ini rasa keadilan, yang satu lagi kemanusiaan ya. Kita bisa ambil jalan tengahnya atau dua-duanya kita bisa ambil, kira-kira seperti itu bahasanya. Baik Bapak, terima kasih, sangat menarik obrolan kita Bapak terkait dengan dilema etika, kasus per kasus yang ada di sekolah kita. Ternyata butuh ada pengambilan keputusan yang jernih dan sisi kebermanfaatan untuk siswa, untuk sekolah, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Pertanyaan terakhir Bapak, mungkin dari diskusi kita Bapak, menurut Pak Zaman dan kita tadi, pelajaran apa yang kita petik Bapak tentang dilema etika menurut Bapak itu seperti apa Pak? Jadi kalau saya pribadi tentunya sebagai kepala sekolah akan memberikan keputusan yang terbaik. Kasus dilema etika misalnya, kita memang harus mengedepankan etika, tapi di sisi lain tentunya ada hal-hal yang berkenaan dengan kemanusiaan yang saya bilang tadi. Hal baik yang saya rasakan bahwa amat senang sekali apabila saya mengambil keputusan yang tepat, kemudian bermanfaat juga, dan bisa menolong orang lain ya. Sehingga orang yang tadinya sudah putus asa, anak yang saat tadinya sudah tidak punya masa depan, kemudian kita rangkul, kemudian kita bimbing sehingga anak tersebut menjadi anak yang baik dan bisa bermanfaat dan mempunyai masa depan yang cerah tentunya dengan pendidikan. Itu adalah hal-hal yang menurut saya sangat penting, dan disitulah saya akan melakukannya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan ke depan menjadi pemahaman saya bagaimana saya bisa menyerap pengalaman dari Bapak dan selaku kepala sekolah tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika. Siapa tahu kami mendapatkan amanah untuk jadi pimpinan, saya bisa belajar dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.